Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya masih lemes-lemes ini? Belum sarapan, Pak. Bangun tidur, Pak. Sudah muncul share screen saya? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Jadi untuk hari ini seperti yang telah saya sampaikan di RPS bahwa sejak pertemuan sebelumnya, hari ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan penafsiran atau pemaknaan sebuah teks. Dan terakhir kemarin sudah dimulai dicicili yang kali pertama, maka lanjutannya ini adalah teori-teori tentang ekspresivisme. Ya. Bagaimana sih teori-teori ekspresivisme ini? Kenapa beriringan dengan teori atau paham-paham atau gerakan individualisme dan juga otonomi? Ya, tentunya ini adalah satu kesatuan atau faktor, ya, atau faktor seperti contoh itu seperti ini. Ya, ketika mendung itu tandanya akan turun hujan. Akan tetapi mendung belum tentu hujan. Jadi fenomena itulah yang pada kala itu ditandai sebagai individualisme dan otonomi. Ya, ada dua hal ya yang berdampingan yang memicu teori ekspresivisme ini lahir. Ya. Kalau kembali lagi saya ibaratkan analoginya tadi itu mendung itu tanda hujan, ya pertama. Kemudian yang kedua mendung belum tentu hujan. Ya. Jadi setiap tanda itu akan mencerminkan dua hal yang beroposisi. Ya. Jadi di sini yang beroposisi ya, yang melatar belakangi teori ekspresivisme ini adalah individualisme dan otonomi. Sebenarnya teori ekspresivisme sendiri ini bukan teori yang benar-benar berangkat dari teori sastra. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena sastra ini membicarakan tentang manusia. Sastra ini mengangkat fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan nyata yang berkaitan dengan manusia. Maka dari itu, teori-teori yang digunakan di dalam teori sastra itu adalah teori-teori yang bersinggungan dengan teori-teori tentang manusia. Ya, apapun yang tentang manusia itu diadaptasi akhirnya oleh teori sastra. Nah, teori ekspresivisme tadi karena dilatar belakangi oleh dua hal, maka ia dinyatakan sebagai bentuk pernyataan atau ekspresi dari seorang pengarang, atau istilah lainnya itu banyak yang menyebut dunia batin sang pengarang. Nah, sehingga karya sastra yang dihasilkan ketika menggunakan gaya ekspresivisme itu dipandang sebagai pengungkap ide, ya, angan-angan, cita-cita, cita rasa, pikiran dan pengalaman pengarang. Ya, jadi semacam itu. Akan tetapi
Ya, yang namanya karya sastra itu adalah sebuah proses, ya. Proses untuk menyatukan imajinasi, pemikiran dan juga perasaan. Jadi tidak serta-merta ya sebagai pengungkap ide atau sarana menyampaikan gagasannya sang pengarang. Jadi semacam itu. Nah, jadi kalau kita berbicara lebih lanjut lagi tentang gagasan atau sosok seorang pengarang, maka studi sastra yang sesuai itu adalah proses mengungkap biografi sang pengarang. Nah, biografi sang pengarang ini salah satunya juga kemarin dilakukan di dalam sosiologi sastra. Sosiologi sastra ya itu kan dibagi, yang pertama itu sosiologi karyanya, jadi dispesifikan ke karya sastranya. Kemudian sosiologi pengarang yang fokusnya meneliti kepada pengarangnya, dan yang ketiga sosiologi yang meneliti kepada pembacanya. Jadi sosiologi membaca. Jadi 3 itu. Ya, makanya ketika model ini diungkapkan atau sisi lainnya untuk menggali pengarangnya, ya, itu lebih ke penyusunan nanti biografi seorang pengarang, ya. Tetapi kalau menuju ke karyanya, ya, maka di sini membuka dunia batin sang pengarang. Ini teori ekspresivisme. Jadi semacam itu. Nah, ketika berbicara asal muasal teori ini, ya, maka teori ini muncul di abad ketiga Masehi. Nah, di abad ketiga Masehi ini pola-pola tentang pengetahuan, tentang fashion, kemudian retorika, kemudian diksi, ya, dan model-model untuk menciptakan kebaruan itu ditangkap sudah pada zaman ini atau sudah ditangkap sejak abad ketiga Masehi. Dan ada judul buku khusus ya, yakni Perry Hepson tentang Longinus, ya, itu mengungkap semua ini, ya. Bahkan unsur terpenting dalam karya sastra itu disebutkan di dalam bukunya itu kreativitas dalam jiwa pengarang. Kenapa bisa seperti itu? Nah, disebutkan bahwa kalau tidak ada kreativitas seorang pengarang, maka semuanya akan biasa-biasa saja, ya. Tidak akan terjadi ledakan-ledakan atau kejutan-kejutan di dalam karya sastra. Nah, akan tetapi juga disebutkan di situ bahwa ledakan-ledakan itu juga biasanya muncul dari ilham atau kata-kata yang merasuk, ya, dengan semangat spiritualitas, ya. Nah, makanya karya yang maha dahsyat itu tidak hanya oleh kecerdasan sang penulis, pengetahuan sang penulis, atau menggunakan logika berpikirnya, tetapi juga menggunakan olah dari rasanya. Jadi menggunakan hatinya, perasaannya. Jadi dua karya itu dihasilkan seorang pengarang bisa berbeda. Yang pertama itu mungkin bisa dikatakan sangat bagus tapi tidak akan mengena ke perasaannya. Yang kedua mungkin karya yang biasa-biasa saja atau bahkan bagus tetapi bisa mengena hati pembacanya. Jadi dua tipe karya ini, kenapa itu bisa dilahirkan? Karena ya itu tadi perpaduan antara logika dan perasaan sang pengarang. Nah, akhirnya hal itu ya terus berkembang ya.
Akhirnya lahirlah yang namanya ekspresionisme ini, ya. Ekspresionisme ini tentunya ya seperti yang menjadi latar belakangnya tadi, ya, itu adalah untuk mengungkap yang pertama tadi individualisme dan juga otonomi. Dan teori ini berkembang pesat walaupun pemicunya abad ketiga, ya, tapi menjadi sangat kuat atau sangat masif dibicarakan ya zaman romantik atau abad 18. Kenapa zaman romantik itu muncul ya? Karena eksplorasi diri ya seorang pengarang itu banyak atau mulai dilakukan dengan bebas di abad ke-18. Nah, teori sastra romantik sendiri ini semacam pernyataan ya untuk meluapkan secara spontan perasaan-perasaan yang kuat ya. Jadi ini adalah kaitan dari teori ekspresionisme ya. Menariknya di sini kalau kita menggunakan teori ini ya, emosi-emosi yang tidak diduga atau emosi-emosi yang tertanam atau tersampaikan secara tidak langsung menggunakan teori ini bisa menciptakan sebuah komposisi dari pemikiran dan perasaan. Walaupun ya biasanya karya-karya seperti ini bentuknya adalah spontanitas. Mengapa? Karena lebih kuat unsur perasaannya. Jadi sebagai bentuk peluapan emosi. Nah, apakah karya-karya semacam itu tidak disebut sebagai karya individualisme? Ya, memang ya itu akan lebih kuat ke arah individualisme, akan tetapi yang perlu kita ingat bahwa seorang pengarang ini bukan robot. Seorang pengarang ini adalah manusia yang sebelum-sebelumnya dia memiliki pengalaman batin yang dalam. Dia memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi ya, yang bisa dirasakan dari kontemplasi apa yang telah dilakukan di dalam hidupnya. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari proses kreatif sang pengarang, walaupun ketika ia menulis karya yang dari teori sastra romantik ini dilakukan secara spontan, tetapi pengarang ini ya ada pengalaman-pengalaman yang mengendap di dalam hatinya, di dalam pikirannya yang tersimpan di memori otak tengahnya. Ketika ada pemicu ya untuk berkarya secara spontan, tentunya ini tidak bisa diabaikan ya pengalaman batin dan juga memori yang tersimpan di dalam otaknya itu. Nah, sehingga tidak bisa disebut juga sebagai totalitas individualisme. Ya, jadi semacam itu. PPT saya bergerak enggak? Bergerak ya. Halo? Dan maaf Pak, dari tadi nggak ada PPT-nya, hanya bagi layar saja. Oh, masih bagi layar saja. Oh, katanya tadi sudah muncul. Kok enggak ada yang bilang tadi saya sudah Pak ada. Ya apa dorek? Sekarang muncul.
Sudah, Pak. Sudah temenan ini? Iya, Pak, sudah. Jumlah satu kelas berapa? 17, Pak. 17. Masih belum bisa masuk semua saja ya, walaupun daring ya. Bergerak PPT-nya? Bergerak, Pak. Oke. Saya lanjutkan lagi. Ya. Nah, teori ini ya, atau disebut sebagai teori kritik ekspresifisme, ini mendapatkan perhatian ya cukup besar karena memang era zaman-zaman romantik itu adalah era-era spontanitas. Ya, makanya teori ini banyak digunakan untuk ada yang baru bergabung ya ini sepertinya. Sebentar. Oh, holy. 15 kurang 2 anak ini berarti ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Teori ini menjadi teori yang sangat populer. Mengapa? Karena di zaman romantik di abad 18, spontanitas sang pengarang itu sangat besar. Pola-pola yang dilakukan di zaman romantik ini hampir sama. Jadi sebagai bentuk peluapan dari ekspresi, baik itu dari zaman-zaman kerajaan maupun dari rakyat biasa, itu pola berkaryanya, senimannya, sastrawannya itu memiliki pola-pola yang sama. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pola kreativitas itu memiliki hubungan satu sama lain ya. Misalnya saat ini yang sedang ramai dibicarakan ini tentang budaya ya, maka karya-karya tentang budaya yang akan banyak bermunculan ya. Untuk di sejak zaman 2000 era Presiden Jokowi itu titik tumpunya kekaryaan itu pada budaya, maka semua karya seni, karya sastra itu pasti banyak bermunculan berbau-bau budaya. Maka teori-teori yang banyak digunakan adalah teori-teori yang berkenaan dengan budaya sejak era zamannya Presiden Jokowi itu kalau di Indonesia. Nah, ketika zaman itu ya, zaman romantik ya, maka teori yang banyak digunakan adalah teori ekspresifisme. Ya. Mengapa? Karena spontanitas itu banyak dilakukan di zaman romantik. Nah, jadi begitulah latar belakangnya ya. Jadi ini semacam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi teori itu bukan semerta-merta lahir dari kekosongan, tetapi teori itu lahir dari apa yang sudah ada, fenomenanya apa ya. Maka baru setelah itu muncul yang namanya teori lah. Teori ini kan dilahirkan oleh akademisi. Akademisi itu adalah orang-orang yang menekuni dunia akademik. Ya, seperti kalian ini salah satu seorang akademisi. Jadi kalau kalian berbicara dimanapun tempatnya, upayakan secara akademik. Ya, maksudnya secara akademik itu ya ada referensi bacaannya. Walaupun dikemas sebagai guyonan, itu harus berbeda cara guyonnya gitu loh. Ya, itu mencerminkan seorang akademisi seperti itu. Sehingga ada tradisi-tradisi akademik yang menyublim di dalam percakapan-percakapan dan keseharian-kesehariannya. Nah, tentunya di zaman romantik ini ya, penilaian terhadap karya itu memang pusatnya menuju ke kesungguhan hati, keaslian, juga pola memadainya sebuah karya dalam mengungkapkan visi dan pemikiran sang pengarang. Ya.
Jadi 3 tonggak inilah yang memang menjadi titik penilaian teori ini. Nah, sehingga teori ini karena memiliki 3 pola itu, ini dilanjutkan oleh psikoanalitik, teori psikoanalitik dan teori kesadaran. Ya. Karena 2 teori itu ya tidak bisa lepas dari pola kerja dari teori ekspresivisme. Jika bahasa yang saya sampaikan ini terlalu rumit, ya setidaknya satu kalian berkenalan dengan istilah ya atau kata-kata yang mungkin belum pernah didengar. Itu sebagai bentuk transfer akademik ya. Jadi suatu ketika kalian membaca, ketika kalian menikmati momentum apa, oh ini tuh maksudnya kata-kata yang disampaikan oleh Pak Fatoni saat mengajar teori sastra dulu. Nah, pola-polanya seperti itu, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini praktik dari teori ekspresivisme. Ya, praktiknya di sini ya menggunakan pola pendekatan dari orisinalitas. Yang pertama, jadi keaslian karya ini menjadi tolak ukur yang pertama. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, genialitas, dan yang terakhir individualitas. Ya, memang ini erat ya, keempatnya ini erat. Originalitas itu juga tidak bisa lepas dari individualitas ya. Maksudnya benar-benar karya otentik, karya tersebut itu milik orang tersebut, itu kan sebagai bentuk individualitas juga ya. Kalau kreativitas itu berdekatan dengan genialitas. Genialitas itu kejeniusan seseorang ya. Jadi kreativitas ini kan dekat dengan kejeniusan. Jadi 4 ini menjadi pendekatan yang dilakukan di dalam praktik ekspresivisme. Itu baik di dalam berkarya ataupun di dalam menelaah kekaryaan. Ya. Kalau yang dua, jadi originalitas dan individualitas itu diterapkan di dalam analisis ya. Kalau kreativitas dan genialitas ini di dalam praktik berkaryanya. Kalau ini adalah praktik untuk kritiknya. Jadi kritik ini praktik menerapkan teori ekspresivisme di dalam menganalisis karya. Kalau kreativitas dan genialitas ini praktik ekspresivisme di dalam menghasilkan karya. Jadi teori ekspresivisme itu tidak hanya untuk menganalisis, tetapi juga digunakan untuk menciptakan karya. Teori ini juga banyak diterapkan di dalam karya seni rupa. Jadi kalau nanti kalian punya kenalan seorang perupa, kalian punya kenalan teman-teman yang kuliah di jurusan seni rupa ya, teori ini juga banyak dibicarakan di bidang tersebut ya. Jadi 2 hal ini memang berkaitan, makanya kalau orang seni rupa itu mau pameran ya, biasanya ini ada yang menyeleksi kurator. Nah, kuratornya ini yang biasanya dianggap paling mumpuni itu dari orang sastra. Ya, makanya 2 hal ini berdekatan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa originalitas dan individualitas itu lebih pada bagaimana ekspresivisme ini untuk menganalisis, atau kalau di dalam konteks menjelang pameran itu untuk mengurasi karya-karya dari seorang perupa yang dihasilkan dari 2
pondasi ini, kreativitas dan genialitas. Ya, jadi semacam itu, ya. Akan tetapi sekali lagi itu juga tergantung pada intensi pengarang di dalam mewujudkan keorisinalitasan dan juga kebaruan dari karya yang dia ciptakan. Tidak serta-merta ya orisinalitas total. Kadang juga miskin orisinalitas. Maksudnya miskin orisinalitas ini memang ada keterpengaruhan kekaryaan ya. Dari seniman kecil maupun seniman besar itu pasti ada keterpengaruhan di dalam berkaryanya ya. Jadi itu disebut sebagai kemiskinan orisinalitas. Nah, kemiskinan orisinalitas itu ya biasanya karena menggunakan pola-pola yang memang menggabungkan kekaryaan satu dengan kekaryaan yang lain ya. Itu ada pola yang disebut sebagai pola dari postmodernisme ya. Pola postmodernisme sendiri ya, karena ini merupakan penyaringan dari fakta-fakta ya, kemudian dijadikan bentuk baru. Nah, ini dengan miskin orisinalitas. Nah, itu bertentangan dengan teori ekspresivisme yang mengutamakan atau menjunjung tinggi orisinalitas. Jadi semacam itu yang menjadi perbedaan antara postmodernisme dengan ekspresivisme. Nah, teori ini mendapatkan kritik cukup kuat ya dari ahli-ahli yang lainnya. Penolakan pertama itu dianggap sebagai seperti hanya menciptakan norma untuk menilai arti sebuah teks. Ya. Penolakan yang pertama, sedangkan penolakan yang kedua ya itu masih dipertanyakan ya. Jadi niatnya pengarang itu seperti apa? Ini masih perlu diklarifikasikan. Jadi harus tidak serta-merta boleh hasil analisis seseorang itu seperti ini, tetapi diklarifikasikan juga. Ya, apakah memang betul semacam ini? Ya, itu. Yang ketiga, ya, ukuran keberhasilan karya di sini kesejajaran antara makna yang dimiliki atau diciptakan seorang pengarang dengan makna-makna yang syarat subjektivitas pengarang sudah dilepaskan. Jadi harus benar-benar objektif. Nah, tetapi itu sungguh sangat berat karena sekali lagi pemicunya teori ini seperti yang saya sebutkan di awal adalah individualitas, bukan subjektivitas. Itu sebagai bentuk penolakan yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, ya, bila digunakan untuk menafsir sebuah puisi, ya, yang sifatnya pribadi, nah ini kita boleh menggunakan data biografis pengarangnya, tetapi harus sangat berhati-hati, ya. Kecuali data-data yang dapat menjelaskan pemakaian bahasanya. Akan tetapi penggunaan bahasa itu bila sudah cukup jelas, maka itu tidak perlu untuk konsultasi pengarang seperti yang poin yang kedua tadi, ya, perlu kembali ke pengarangnya, ya. Kemudian yang kelima, ini makna niat merupakan suatu hal yang abstrak, ya. Maksudnya di sini lah tadi kan di poin 2 itu disebutkan apakah niat pengarang menulis karyanya itu diniatkan seperti ini kalau pemaknaannya seperti ini, ya. Jadi niat ini dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, ya. Bisa juga dimaknai sebagai bentuk kesesatan. Makanya kadang ada guyonan-guyonan itu ketika seorang menekuni dunia karya sastra itu dianggap sebagai tersesat di jalan yang benar.
Jadi semacam itu. Ini lahir dari poin nomor 5 ini. Nah, selanjutnya teori yang melatar belakangi atau yang lahir setelahnya, ya, ini yakni ditulis oleh Weinberg, itu tentang imply author. Ya, bagaimana itu tercipta, ya, atau penulis itu mencipta, ya, atau menyembunyikan sesuatu di dalam karyanya. Jadi semacam itu teori yang menjadi pemicu dari teori ekspresivisme, ya. Kemudian Umberto Eco di tahun 1992 liminal author, ya, atau pengarang ambang. Ya, inilah yang dua teori ini yang dipicu oleh ekspresivisme. Nah, oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori ekspresivisme. Ya, tentunya dua teori ini, ya, yang pertama tadi ekspresivisme, kemudian ya karena saya di zaman-zaman romantik, ya, atau istilahnya ini semerbaknya di zaman romantik, teori ini kemudian juga memicu teori romantik, ya. Tetapi pada dasarnya teori romantik dengan teori ekspresivisme ini adalah teori yang sama, pemicunya sama. Jadi semacam itu yang bisa saya sampaikan. Berkurang satu ya hanya ini. Baik, ada yang mau ditanyakan dari teori ekspresivisme ini, yang tentunya ini sama dengan proses-proses yang lain, mungkin sebagai pengenalan, ya, gimana kalian berkenalan dengan teori-teori, ya, pintunya di teori sastra ini nanti bisa didalami atau dikenal lebih lanjut di mata kuliah selanjutnya di dalam mata kuliah tentang sastra yang tidak begitu banyak, memang ya sedikit, kemudian kebahasaan sedikit, yang paling banyak adalah pengajaran karena kalian jurusan pendidikan. Jadi semacam itu. Silakan jika ingin ada yang disampaikan. Belum ada? Apa tidur semua ini? Halo? Belum, masih nge-lag, Pak. Mohon maaf. Pagi masih ngantuk, masih lapar, kok awan ya wis pegel, wis lapar kan ya. Ya, baiklah. Setidaknya sudah mau mengikuti forum untuk belajar saat ini, itu adalah sebuah kemewahan karena zamannya memang sudah berbeda. Ya, fasenya sudah berbeda. Ya, semoga saja suatu ketika nanti kalian mendapatkan keberkahan dari yang namanya belajar atau mencari ilmu ini, sehingga kalian mendapatkan pancaran-pancaran ilahiyah dari sebuah keilmuan. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal salam yang muni kabeh. Jangan lupa subscribe.